Kali ini, aku meringkas anime Daring in the Franxx Season 1 yang dirilis pada tahun 2018. Sebelum masuk ke animenya, aku ada sedikit info nih. Kalau anime ini aku bagi dua karena durasi yang lumayan panjang. Ya udah, langsung aja ke alurnya. Watashi 3人の物語をお楽しみください。 Scene dimulai dengan seorang wanita setengah monster bertanduk sedang berjalan sendirian di tengah salju turun dan ia sedang diperhatikan banyak monster di belakangnya. Lalu scene berpindah ke dalam pesawat. Seorang wanita bertanduk sangat ingin mandi dan berenang ke laut. Lalu profesor berkata untuk menahannya dan ia diberitahu juga oleh penanggung jawab Parasite bernama Nana bahwa tidak ada laut di PlayStation 13 ini. Namun wanita bertanduk itu tetap kekeh dengan kemauannya. Dan scene berpindah ke seorang bernama Hiro yang sedang berbaring di dalam hutan dan ia dicat oleh temannya yang bernama Ichigo yang menyuruhnya untuk hadir di upacara penyambutan besok. Tak lama dari itu, ia mendengar seperti ada yang menabrak dinding kaca di dekatnya. Ia menghampiri asal suara itu dan menemukan seekor burung yang berdarah. Dan burung itu berusaha terbang lagi ke arah hutan. Lalu Hiro melihat ke arah langit yang dimana itu adalah pesawat yang ditumpangi wanita bertanduk itu akan mendarat di markas. Lalu berpindah ke sebuah asrama. Di sana teman-temannya Hiro membicarakan tentang kedatangan pasangan pembunuh, yaitu wanita bertanduk dan partnernya. Lalu seorang bernama Goro bertanya ke Ichigo tentang Hiro yang kabur. Dan di luar pesawat pun mendarat. Dan di sana ada profesor, Nana dan partnernya wanita bertanduk yang terluka. Mereka menuju ke sebuah ruangan dan saat di perjalanan, profesor berbincang ke manajer Nana. Lalu profesor meremas pantatnya karena terlalu kaku kepadanya. Waduh, mantap sekali. Setelah itu mereka masuk ke sebuah ruangan. Profesor dan Nana membicarakan tentang pelatihan percobaan kepada murid-muridnya. Dan mereka tersadar jika wanita bertanduk itu tidak bersama mereka. Lalu profesor menunjuk ke arah wanita bertanduk itu yang memasuki ruangan lain. Berpindah ke scene Hiro. Ia sedang mengikuti burung yang terluka itu ke dalam hutan. Dan saat ia sedang berjalan, Hiro menemukan sebuah danau dan ada pakaian wanita yang terlepas di sana. Hiro mengambil itu dan memegang sebuah celana dalam milik wanita itu. Hiro pun melihat ke arah danau dan ada wanita bertanduk yang bugil sedang berenang. Waduh. Lalu Hiro pun menutup matanya dan saat melihatnya lagi, wanita itu tidak ada. Hiro yang mengira wanita itu tenggelam, ia pun bergegas masuk ke dalam danau itu untuk menyelamatkannya. Lalu tiba-tiba muncul wanita itu di depannya dari dalam air dengan opai yang boing-boing. Waduh. Bahaya banget. Hiro pun terkejut melihat tubuh yang bugil itu. Hiro menjelaskan kenapa ia menghampirinya. Dan Hiro pun menyuruh wanita itu memakai pakaiannya. Lalu wanita bertanduk itu mengatakan Hiro adalah orang yang mesum. Hiro yang baru sadar ia telah memegang celana dalamnya dari tadi. Ia pun langsung mengembalikan ke wanita tersebut. Dan wanita itu tertawa. Dan juga berterima kasih ke Hiro karena telah berniat menolongnya. Dan ia memakai bajunya lagi. Lalu wanita itu menanyakan tentang dirinya. Dan Hiro menjelaskan bahwa ia gagal untuk menjadi pilot atau parasite. Lalu wanita itu membahas perkataannya. Dan ia menjilat pipi Hiro. Mantap betul. Hiro yang kaget, ia pun jatuh ke tanah dan wanita berada di atasnya. Ia menawari Hiro untuk menjadi daring atau partnernya dan ia akan membuat Hiro mengembangkan kekuatannya. Ia pun mengeluarkan tangannya ke Hiro. Saat ia meraih tangannya, partner wanita itu menemukan mereka. Ia pun membawa balik wanita bertanduk itu dan menyuruh Hiro menjauhinya. Lalu Hiro bertanya ke wanita itu siapa namanya. Lalu wanita bertanduk itu menjawab ia tidak punya nama. Namun panggilannya adalah Zero Two. Dan Hiro dibawa balik juga oleh penjaga di sana. Dan melihat burung yang ia kejar telah mati. Di keesokan harinya, upacara penyambutan dimulai. Semua teman Hiro hadir namun hanya Hiro dan partnernya yang tidak hadir. Sedangkan Hiro sedang di sebuah ruangan dengan seseorang. Hiro berbicara dengan orang itu bahwa Hiro ingin kembali ke panti asuhannya karena ia merasa telah gagal. Setelah keluar ruangan, ia melihat partnernya yang terlihat bersedih. Lalu ada scene flashback di mana Hiro dan partnernya yang bernama Naomi sedang menjalani sebuah tes. Namun dalam proses penyatuan, mereka berdua dinyatakan gagal. Lanjut cerita, Hiro dan Naomi berada di sebuah menara untuk mereka pulang. Naomi menyadarkan perilaku Hiro yang sok kuat dan Naomi menyesal kenapa harus ia menjadi partnernya Hiro.
Sedangkan di tempat lain, teman-temannya sedang bersiap-siap untuk uji coba dan bertanya-tanya kemana Hiro pergi. Di menara, Naomi berjalan ke arah plan atau semacam kapsul. Di belakang, Hiro mengikutinya. Lalu Naomi berhenti dan melempar kopernya ke Hiro yang membuatnya terjatuh. Naomi ingin Hiro bertahan di sana dan tidak kembali ke panti asuhan. Dan Naomi mengucapkan perpisahan. Waduh, ada pertemuan pasti ada perpisahan. Sedih cuy. Di sisi lain, Zero tuh merasakan ada monster atau Clawsaur yang akan datang. Beralih ke scene teman-temannya Hiro. Mereka semua telah menaiki sebuah robot mecha atau Franxx dan akan menjalani ritual pemanasan. Namun saat gerbang dibuka, kabut menyelimuti daerah mereka. Dan saat Hiro yang mendapatkan giliran masuk ke plannya, namun ia mengurungkan niatnya dan ingin mengatakan sesuatu ke petugas di belakangnya. Lalu getaran besar terjadi memotong pembicaraan mereka berdua. Dari dalam tanah, muncullah seekor Clawsaur yang sangat besar. Monster itu membuat plan yang ditumpangi Naomi hancur. Pertahanan PlayStation segera menyerang Clawsaur tersebut. Monster itu merobohkan tower yang dimana Hiro ada di sana dan membuat Hiro terjatuh dari menara itu. Hiro pun segera melarikan diri. Saat ia berlari, ia melihat Franxx Terigia merobek-robek bagian monster itu. Lalu monster tak tinggal diam. Clawsaur menggunakan ekornya untuk dijadikan senjata. Franxx itu segera menjauh dari monster itu. Lalu monster tersebut mengumpulkan energi dan menembakkan kekuatannya ke arah Franxx. Franxx pun berhasil membelah energi yang dilepaskan oleh Clawsaur tersebut. Namun Franxx terlempar dan jatuh hampir mengenai Hiro. Salah satu pilot Franxx tersebut keluar dengan tidak selamat. Dan hanya Zero tuh yang selamat. Hiro yang melihat itu, ia pun khawatir jika Zero tuh mengemudikan Franxx itu sendirian. Hiro pun memberanikan dirinya untuk mengemudikan Franxx bersamanya. Zero tuh saat itu merasakan ada kemiripan dengan Hiro. Hal tersebut membuat jantungnya Zero tuh berdebar. Kemudian ia pun mengulurkan tangannya dan menarik Hiro ke dalam Franxx tersebut. Dan ia berkata Hiro lah yang akan menjadi darlingnya. Saat itu Zero tuh mencium Hiro dan memeluknya. Mereka pun membuat kekuatan yang besar yang mempengaruhi ke Franxx. Di luar, Clawsaur kembali bergerak dan menyerang Franxx. Namun Franxx itu bertransform ke bentuk humanoid. Lalu Clawsaur tersebut diangkat dan dilempar jauh oleh Franxx. Profesor pun terkejut melihat perubahan tersebut. Kemudian Profesor itu memberi penjelasan kenapa itu bisa terjadi. Dan Clawsaur tersebut kembali bangun dan hendak menyerang balik Franxx. Namun Franxx menggunakan senjatanya. Ia mengeluarkan tombak dan menusuk ke inti Clawsaur tersebut. Setelah itu, kekuatan energi ditembakkan dan Clawsaur itu hancur. Di keesokan harinya, ritual pemanasan baru dimulai. Karena sempat tertunda karena kejadian kemarin, dan Hiro hanya bisa melihat dari bawah. Teman-temannya menguji coba Franxx milik mereka. Scene berlanjut ke Hiro yang mendatangi makam burung yang ia ikuti kemarin dan ia balik ke asrama. Di sana, Ichigo menunggu kedatangan Hiro di depan asrama sambil bermain pusi. Hiro lalu menyapa dan bilang ke Ichigo untuk tidak menunggunya di depan. Dan Ichigo dengan sedikit tsundere menjawab Ichigo. Ia terlihat khawatir dengan keadaan Hiro. Lalu Goro menyuruh mereka masuk ke dalam. Di dalam ada Zero tuh yang sedang asik makan di asrama miliknya. Dan anak-anak cewek di situ menjuliti dia. Dan salah satu anak cowok caper kepadanya. Lalu Zero tuh menghampiri Hiro dan duduk di sebelahnya. Dan Hiro menanyakan tentang dirinya yang berhasil memiliki Franxx. Lalu Zero tuh menjawabnya dan memanggilnya darling. Dan teman-temannya bingung apa itu darling. Lalu Nana datang dan memperkenalkan dirinya dan memanggilnya Zero tuh untuk balik. Dan Hiro meminta Zero tuh untuk memiliki Franxx bersama lagi. Namun Nana memberitahunya hanya atasannya lah yang bisa mengizinkannya. Setelah itu, Zero tuh dan Nana sedang menaiki lift. Ia menyuruh Zero tuh untuk tidak bertingkah seenaknya dan menghindari Hiro. Karena Zero tuh sulit dihadapi. Dan sebuah pengumuman muncul seekor monster atau Kyoryu di PlayStation 13 dan Franxx Terigia diizinkan menghadapi musuh. Lalu para pentinggi AP berunding tentang Zero tuh dan Hiro yang memiliki Franxx kemarin. Lanjut pindah ke Hiro dan kawan-kawannya. Mereka sedang mengganti baju mereka di ruang ganti. Goro memuji Hiro karena berhasil memiliki Franxx. Lalu satu temannya tidak terima karena Hiro adalah orang yang pengecut. Sedangkan di ruang ganti cewek dan Shin melihat pantat mulus cewek bernama Miku yang sedang mengenakan pakaian dalamnya.
dan ia meraba perut temannya. Lalu Ichigo hanya terdiam dan memakai baju pilotnya. Ichigo saat itu terlihat tidak senang dengan itu. Kemudian ia menunjuk dinding hingga Miku terdiam dan Ichigo pergi keluar. Kayaknya cemburu nih Ichigo. Aduh. Dan mereka menaiki Franxx masing-masing, kecuali Hiro. Mereka bersiap-siap untuk memulai pelatihannya dan saling percaya ke pasangannya. Sedangkan Hiro hanya bisa melihat teman-temannya. Dan ia sedang mengemudikan robot kecil yang jadi latihannya. Ia berkeinginan memiloti Stergia bersama Zerotu lagi. Lalu ia berlari dengan robot kecilnya dan Zerotu muncul setelah Hiro pergi. Di pangkalan Franxx, lalu Zerotu bertemu dengan Ichigo dan pasangannya, yaitu Goro. Ichigo bertanya kenapa harus Hiro yang bersamanya dan menyuruh Zerotu menjauhi Hiro. Dan Zerotu bertanya ia siapanya Hiro. Kemudian ia menjalati pipi Ichigo dan kemudian pergi. Lalu di asrama ketiga, teman-temannya Hiro yaitu Futoshi, Jirome dan Mitsuru sedang membicarakan Hiro. Jirome saat itu sangat tidak mengakui bahwa Hiro lebih unggul daripada dengannya. Dan kebetulan Hiro muncul dan Jirome menendang bolanya ke arah Hiro dan mengenainya. Jirome saat itu mengejek-ejek Hiro hingga ia tidak terima dan terjadilah keributan. Setelah itu, Ichigo menerima pesan dari Nana tentang latih tanding dengan Franxx. Lalu lanjut ke mereka yang dikumpulkan di suatu ruangan. Dan mereka menyuruh Hiro memilih pasangannya untuk mengemudikan Franxx. Pastinya yang dipilih Hiro adalah Zerotu. Ialah yang ingin menjadi pasangannya Hiro. Namun Ichigo menolaknya dan menyuruh Hiro berpasangan dengannya karena Zerotu bukan anggota pasukannya. Lalu Nana menyetujui itu dan Zerotu menghampiri Ichigo. Lalu ia bilang ke Ichigo ia ingin melihat hasilnya. Dan Jerome mencalonkan dirinya untuk menjadi lawannya di malam hari. Kemudian di asrama, Goro menyemangati Hiro karena ini kesempatan untuk membuktikan kehebatannya. Lanjut ke arena tanding. Ichigo dan Hiro bersiap mengemudikan Franxx-nya. Dan Ichigo sangat pede ia bisa memiloti bersama Hiro. Kemudian Franxx mereka berdua aktif dan ingin menyerang Franxx milik Jerome dan Miku. Saat hendak menyerang, Franxx, Hiro, dan Ichigo ternonaktifkan. Lalu ia meminta menunggu 3 menit. Ichigo berusaha menggerakkan tapi tidak bisa. Lalu Ichigo menyuruh mengingat apa yang bisa membuatnya Hiro mengemudikan Franxx. Ia pun teringat ciuman saat sama Zerotu. Ichigo dengan malu-malunya ia mencium Hiro. Sedangkan di luar, Jerome dan Franxx-nya sudah menunggu. Lalu Ichigo masih mencium Hiro. Namun Hiro tidak merasakan apa-apa. Lalu Franxx Jerome menyerang Franxx Hiro, dan saat ingin menyerang lagi, Franxx milik Jerome dan Miku ternonaktifkan lalu meniban Franxx, Hiro, dan Ichigo. Di dalam, Ichigo yang sangat kecewa dengan Hiro. Ia pun memiloti Franxx sendiri. Ia mengangkat Franxx Jerome dan menabrakkannya ke dinding membuatnya kedua Franxx itu KO. Zerotu yang melihat itu tersenyum dan pergi. Scene dimulai dengan flashback masa kecil Hiro yang memberi nama ke teman-temannya. Salah satunya yaitu Ichigo dan Hiro yang sedang diperiksa kestabilannya. Lanjut ke Hiro keluar ruangannya dan bertemu dengan Ichigo yang sedang menunggu dipanggil untuk giliran diperiksa. Hiro ingin mengatakan sesuatu namun Ichigo dipanggil masuk ke ruangan. Lalu ada scene di mana Nana dan partnernya yang bernama Hachi membicarakan Hiro yang cocok mengemudikan Stergia meski ia tidak sadar. Dan ia menyebutkan Hiro adalah spesies istimewa. Scene pindah ke Hiro dan Goro yang sedang berbincang tentang ia bertemu Ichigo yang terlihat marah tadi dan Hiro menitipkan perkataan Hiro kepada Goro untuk Ichigo. Lalu Goro menanyai apa yang akan dilakukan sekarang. Hiro pun menjawab akan memiloti Stergia bersama Zerotu lagi. Lalu Goro menasihati Hiro ada rumor jelek yang jika ada yang menjadi pasangan Zerotu lebih dari 3 kali akan mati. Namun Hiro tidak mempercayai itu. Kemudian di sore hari di asrama, teman-temannya Hiro membicarakan dirinya tentang kemungkinan Hiro yang menjadi anggota Parasite. Lalu Miku ikutan menyerocos hingga menyinggung Goro. Lalu Ichigo datang dan bertindak benar ke omongan Miku. Dan Miku menjelaskan kepercayaannya terhadap Hiro. Lalu terlihat Hiro yang sedang latihan menggunakan robot kecil yang diamati oleh Zerotu. Setelah selesai, Hiro menemukan Zerotu yang tertidur karena menunggunya. Lalu Zerotu mengajak Hiro ke sebuah tempat yang ia belum pernah datangi, yaitu kota bawah PlayStation. Hiro memandangi Zerotu untuk memikirkan sebuah nama untuknya. Lalu Zerotu loncat ke sebuah batang besi dan berjalan di atasnya. Ia mengajak Hiro untuk kabur bersamanya.
Lalu para set dikumpulkan untuk mengalahkan Kyoryu ukuran yang kecil yang berada di tempat tambang. Dan Nana bilang Stergia tak akan digunakan dalam misi itu. Itu membuat Hiro bete. Hiro hanya dapat melihat teman-temannya mengemudikan Franks. Namun Mitsuru dan pasangannya yaitu Ikuno tidak dapat menjalankan Franks. Lalu ketiga Franks telah sampai di pertambangan dan masuk ke dalam sana. Mereka pun mencari keberadaan Kyoryu. Sedangkan di markas, Nana memanggil Mitsuru dan Ikuno kembali. Dan Ichigo melaporkan telah menemukan Kyoryu itu. Mereka bertiga langsung menyerang Kyoryu itu tersebut bertubi-tubi. Dan di markas, Hiro terlihat senang. Namun itu belum apa-apa, ucap Zerotu. Zero menganggap remeh Kyoryu tersebut. Lalu Kyoryu tersebut menyerang balik ke Zerom sehingga Miku pingsan dan Franksnya jadi nonaktif. Satu persatu Kyoryu itu bertambah banyak dan mau tidak mau mereka bertiga harus mundur. Lalu di markas, Zerotu sudah membilangi Nana untuk menggunakan Stergia dan Hiro ingin juga mengemudikannya. Namun Hachi melarangnya dan Mitsuru dengan pede mencalonkan dirinya sebagai partner pilot Stergia sementara. Saat itu Nana menyuruh Zerotu mengemudikan Stergia bersama Mitsuru. Hiro yang mendengar itu pun sangat kecewa, membiarkan Zerotu bersama Mitsuru. Saat Mitsuru berpas-pasan dengan Hiro, ia menyombongkan dirinya. Dan akhirnya Stergia diluncurkan. Di dalam tambang, Miku akhirnya tersadar dan Jerome kembali mengaktifkan Franksnya. Tak lama dari itu mereka bertiga kabur. Namun sialnya mereka terjebak di antara Kyoryu yang banyak dan besar. Stergia datang tepat waktu mengalahkan Kyoryu besar yang hampir melahap Franks Ichigo. Lalu mereka bertiga diperintahkan mundur dan Stergia yang akan menyelesaikan semuanya. Saat itu Mitsuru sangat menyombongkan dirinya yang bisa mengemudikan lebih daripada Hiro. Zerotu yang mendengar itu, ia mengajak Mitsuru ke pertandingan yang lebih serius. Di markas, Nana menyuruh Zerotu untuk berhenti. Namun ia tidak peduli. Lalu Nana menjemput paksa Stergia. Lalu di atas pertambangan, pilot-pilot ketiga Franks itu selamat. Dan tak lama tali tambang itu mengangkat Stergia yang sudah mati. Dan keluarlah Zerotu yang mengabaikan tangannya ke Hiro. Sedangkan di dalam Stergia, Mitsuru tak sadarkan diri dan melihat lukanya yang sangat banyak. Kemudian salah satu peninggi AP melaporkan tentang aktivitas Kyoryu yang makin meningkat. Dan mereka berbincang tentang tidak bisa mendiamkannya Stergia terus-menerus. Karena sudah ada spesimen istimewa yang sudah terkonfirmasi, yaitu Hiro. Pindah scene ke rumah sakit yang dimana ada Mitsuru. Ia mengurung dirinya dan terlihat sangat ketakutan. Lalu Hiro bertanya apa yang terjadi dengan Zerotu. Hingga ia memegang ke arahnya Hiro. Lalu teman-temannya membaringkan Mitsuru yang begitu menderita. Lanjut di luar ruangan, Ichigo menghampiri Hiro yang sedang sendiri. Dan ia menanyakan keinginannya yang berpasangan dengan Zerotu, yang sudah jelas memakan korban seperti Mitsuru. Lalu Hiro masih tetap kekeh dengan kemauannya. Ichigo tak bisa berbuat apa-apa dan meninggalkan Hiro. Dan di tempat lain, Zerotu sedang ditegur oleh Nana dan Hachi karena perbuatannya kemarin yang membuat Mitsuru hampir mati. Dan Zerotu tidak peduli selama ia bisa memiliki darlingnya. Kemungkinan besar Hiro takkan diberi izin untuk mengemudikan Stergia. Dan Nana mengatakan Zerotu akan dikembalikan ke baris depan. Dan scene berpindah ke Hiro yang sedang latihan menggunakan robot kecil itu. Dan Hiro teringat rumor-rumor tentang Zerotu yang bikin ia kesal. Lalu di asrama, teman-temannya membicarakan Hiro yang latihan dengan keras dan keinginannya bersama Zerotu. Dan Ichigo membahas keinginannya Hiro bersama Zerotu. Karena jika tidak ada dia waktu itu, mereka semua tak akan bisa bertahan hidup. Lalu scene berganti ke Zerotu yang sedang melihat Stergianya dan Hiro yang sedang berjalan. Melihat Zerotu, ia refleks bersembunyi karena kejadian Mitsuru. Setelah itu, Hiro sedang berendam di pemandian. Lalu muncul Zerotu di belakang Hiro. Ia pun langsung memojokkan Hiro. Ia mengatakan lari dari tempat ini dan menanyakan beberapa pertanyaan. Lalu alarm berbunyi tanda kemunculan Kyoryu. Di UKS, Mitsuru memaksakan dirinya untuk mengemudikan Franks. Lalu Franks yang lain juga diluncurkan kecuali Hiro dan Zerotu. Lalu ada satu pesawat di luar yang baru saja mendarat bersama pasukan. Di medan pertarungan, keempat Franks bekerja kompak sehingga Kyoryu itu tumbang. Namun mereka tidak menemukan intinya. Tak berselang lama, Franks milik Jerome dan Miku dicapit dari belakang oleh Kyoryu tersebut. Namun saat yang lain hendak membantunya, mereka bertiga diserang juga.
Dan di markas, Zero Two sadar jika ada pesawat yang baru saja mendarat. Baru aja diomongin, beberapa pasukan masuk untuk menjemput Zero Two. Ia pun mengucapkan perpisahan ke Hiro. Nana bilang ke Hiro itu adalah suruhan papa atau atasan mereka. Dan Stergia juga dibawa ke dalam pesawat. Hiro yang teringat dengan perkataan Zero Two langsung berlari menyusulnya. Hiro pun memanggil Zero Two dari balik pintu yang ia tidak bisa masuk. Lalu Hiro melontarkan perkataan-perkataan yang membuat Zero Two untuk balik bersamanya lagi. Dan Zero Two langsung melawan kedua penjaganya dan menghampiri Hiro. Dan menyuruh Hiro mengatakan hal itu lagi. Hiro terlihat malu-malu dan mengatakan ia ingin mengemudikan Stergia bersamanya lagi. Lalu Zero Two pun langsung mengajaknya ke tempat Stergia di pesawat. Mereka pun menerobos gerbang dan pasukan-pasukan dan sesampainya di sana, mereka dengan pede mengemudikan Stergia. Mereka pun keluar dari pesawat dengan Stergianya dan menuju tempat teman-temannya. Sesampai di sana, teman-temannya cukup terkejut melihat Hiro mengemudikan Stergia lagi. Dan Stergia akan mengurus satu Kyoryu dan mereka berempat mengurus satunya lagi. Saat Stergia ini ingin menyerang, monster itu masuk ke dalam tanah. Dan Stergia pun ikut masuk ke dalam dan ia mengangkat seluruh badan Kyoryu tersebut. Yang ternyata badan Kyoryu tersebut tersambung menjadi satu. Dan para keempat Franks itu menahan monster itu dan menahan bagian mulut monster itu. Dengan cepat, Stergia melesat dan menuju ke dalam badan Kyoryu tersebut dan ia menghancurkannya dari dalam. Dan juga ia menghancurkan inti dari Kyoryu tersebut. Lalu di markas, Hachi menyuruh para pilot Franks untuk kembali dan analisa Hiro dan Stergia sangat cocok. Di malam hari, PlayStation 13 dan 26 melakukan proses kissing, yaitu transfer bahan bakar antara PlayStation. Dan para pereset sedang melihat proses itu dari dalam. Dan di hari esok, mereka menghadiri upacara besar yang dihadiri pasukan Franks, PlayStation 13 dan 26 dan itu membuat mereka menjadi semangat. Lalu lanjut di keesokan harinya. Di asrama, Goro yang sedang rapi-rapi dan membangunkan Hiro yang tertidur. Saat ia menyentuhnya, Goro terkejut karena suhu badan Hiro yang sangat tinggi. Lalu mereka berdua berbincang dan Hiro menyembunyikan rasa sakitnya. Saat itu mereka berkumpul di ruangan tengah dan membahas tentang upacara kemarin. Dan temannya Hiro yaitu Kokoro menanyakan keadaannya yang setelah mengemudikan Stergia. Lalu tak lama Mitsuru keluar dari ruangan itu dan jam menunjukkan waktu sarapan. Hiro dan Ichigo jalan belakangan. Lalu Hiro terkejut Ichigo memegang ke arah bajunya untuk dirapikannya dan Ichigo memuji Hiro di pertarungan kemarin. Saat masuk ke ruangan makan, Zero Two menyambut Hiro dan menariknya ke meja makan dan menyuapkan makanan ke Hiro. Dan Ichigo terlihat hanya terdiam. Setelah itu, Hiro dan Zero Two menghabiskan waktunya dengan berduaan. Lalu Shin berpindah ke Ichigo yang sedang berbincang dengan Nana tentang Zero Two yang tinggal bersama mereka di asrama. Lalu ia keluar ruangan dan ada Goro yang menunggunya. Dan mereka berdua balik ke asrama dan berbincang tentang sikap Hiro yang belakangan ini. Lalu pindah ke taman. Terlihat Mitsuri yang minum obat-obat diam-diam dan merasa sakit. Ia ditemui oleh Kokoro dan dia menawarkan bantuan kepadanya. Namun Mitsuru tidak senang dengan itu lalu pergi meninggalkan Kokoro. Lalu di asrama, Ichigo sedang mempersiapkan kamar milik Zero Two. Dan ia membahas Hiro yang tidak akan menjadi miliknya. Dan Shin pindah ke Hiro yang terlihat pucat menatap dirinya yang memegang dadanya. Lalu Shin berganti ke Goro dan kawan-kawan sedang berkeliling melihat Franks. Dan pasukan dari PlayStation 26 menanyakan soal Hiro karena ia terkenal di kalangan anak-anak. Setelah itu Goro balik ke kamarnya dan menemukan Hiro yang berbaring di lantai. Lalu Nana dan Hachi meneliti sel darah Hiro yang terkena reaksi penolakan pada Hiro dan Zero Two. Dan di kamar, Goro membantu Hiro dan ia terkejut melihat dada Hiro yang seperti terkena penyakit. Ia melarangnya untuk mengemudikan Stergia lagi. Namun, Hiro tetap pada kemauannya. Lalu Hachi mengumpulkan pasukan PlayStation 13 dan 26 berkumpul dan membahas Kyoryu yang akan menyerang kedua PlayStation mereka. Dan Hachi menyuruh kedua pasukan menjaga PlayStation dan kartu asnya adalah Stergia. Kemudian, pasukan PlayStation 26 tidak terima bekerja dengan Stergia. Lalu Nana datang membawa Zero Two dan Hiro. Salah satu pasukan PlayStation 26 memprotes gaya bertarung Zero Two 2 tahun yang lalu, yang sembarangan dan merenggut nyawa pacarnya. Lalu Zero Two tidak peduli dan Hiro akan mempercayakannya. Ialah yang akan menjaga Zero Two. Setelah itu, di kamar Hiro meringkih kesakitan dan Goro tidak bisa tidur karena khawatir dengannya.
Lalu ia keluar kamar dan melihat Ichigo dan Gerudo berjalan ke hutan. Sesampainya di sana, Ichigo memerintahkan Gerudo untuk tidak memaksakan Hiro saat misinya nanti. Namun ia bodoh amat karena Hiro adalah darlingnya dan ia yang ingin berpasangan dengannya. Dan ada sebuah jawaban Gerudo yang bikin Ichigo kesal. Lalu ia menampar Gerudo. Lalu terlihat mata dan tanduk Gerudo yang memerah. Lalu hujan pun mengguyuri mereka berdua. Ichigo balik ke asrama dan Goro yang menunggunya memberi ia tanduk. Lalu Ichigo memberitahu ke Goro, ia tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa menghentikan Hiro dengan keinginannya. Ichigo pun menangis dan membenci semua ini. Di pagi hari, Hiro menghampiri Gerudo di tempat danau pertama mereka bertemu. Lalu ia membuka baju Hiro dan melihat infeksi di dadanya. Dan Gerudo mengatakan tak ada pasangannya yang bisa berpasangan dengannya lebih dari 3 kali. Lalu Hiro menyanggupi itu dan tetap ingin memiluti Franks bersamanya. Lalu Gerudo pun terlihat tertawa dan menari-nari mendengar kata-kata Hiro itu. Lanjut di keesokan harinya, para Kyoryu sudah berjalan menuju PlayStation dan pasukan hanya menunggu waktu penyerangan. Para pasukan bersiap-siap dan berjalan menuju Franks. Lalu Ichigo menanyakan Hiro kepada Goro dan ia menyuruh Ichigo menemuinya. Saat itu pas sekali Hiro datang di belakangnya dan Goro pun mendorong Ichigo ke arah Hiro dan meninggalkan mereka berdua. Mereka berdua berbincang-bincang menyemangati satu sama lain. Lalu keluarlah Gerudo dari ruangan ganti baju dan Hiro langsung menghampirinya. Setelah semua pasukan siap, kelima Franks dan Frank pasukan PlayStation 26 diluncurkan dan menempati posisinya masing-masing. Di bagian baris depan, Kyoryu makin mendekat, lalu dengan cepatnya pasukan 26 mengalahkannya. Sedangkan di baris belakang, Ichigo dan temannya juga berhadapan dengan Kyoryu. Futoshi saat itu kewalahan melawan para Kyoryu, namun mereka kompak mengalahkan monster tersebut. Lalu di posisi lain, Hiro terlihat kesakitan karena infeksinya, dan Kyoryu yang besar sudah dekat. Lalu Gerudo melihat kedua pasukan berat sebelah. Lalu strategi diaktifkan dengan segera membantu kedua pasukan tersebut mengalahkan Kyoryu tersebut. Namun setelah itu, strategi terstop sementara karena Hiro yang tambah kesakitan karena infeksinya menyebar. Tak henti di situ, Hiro bangkit lagi. Namun Ichigo menyuruhnya mundur. Lalu Kyoryu yang besar mendekat dan diserang oleh pasukan 26. Saat itu mereka kira berhasil. Namun Kyoryu itu bertransform menjadi lebih kuat. Dan Ichigo menyusun strategi untuk Sergia sebagai finishing serangan dan mereka membuka celah untuk Sergia. Lalu mereka menahan kaki monster besar itu dan meledakkannya. Dengan cepat Sergia melesat dan menancapkan tombaknya ke badan Kyoryu tersebut. Seketika Hiro pun pingsan dan serangan itu tidak berhasil. Monster itu melempar jauh Sergia. Saat itu Sergia berusaha bangkit. Namun Kyoryu tersebut menyatukan tangannya dijadikan sebuah pendobrak. Kyoryu itu pun membogem Sergia hingga terpental ke dinding PlayStation. Dan Sergia terus-terusan terkena serangannya yang membuat Ichigo menyesali dirinya sendiri. Lalu pindah ke scene alam bawah sadar Hiro. Ia bertemu Naomi dan Gerudo. Setelah itu ia tersadar dan melihat Gerudo yang berdarah-darah berjuang bangkit sendiri. Sedangkan Hiro hanya terbaring dan bergerak, hanya infeksinya menyebar parah. Lalu ia teringat kata-kata Gerudo dan keinginannya. Seketika infeksi di tubuh Hiro menghilang dan dia memeluk Gerudo yang lepas kendali. Lalu muncul sinar terang dari Sergia. Ia pun langsung mengembalikan keadaan dengan monster itu. Teman-temannya segera membuka celah untuk Sergia menyerang inti Kyoryu tersebut dan finally Kyoryu tersebut langsung hancur. Setelah itu Hiro menemukan alasan lain untuk memiluti Franks, yaitu menjadi sayap bagi Gerudo. Mereka berdua keluar dari Sergia dan teman-temannya terkejut melihat Hiro yang masih hidup. Lalu mereka semua pun menghampiri Hiro. Kemudian Shin berpindah ke Hiro dan kawan-kawannya sedang rekreasi di pantai. Goro sempat salvok dengan Ichigo yang memakai bikini. Waduh. Dan Hiro sedang berduaan dengan Gerudo. Ichigo merasa senang melihat mereka. Dan Shin berganti ke para peninggi AP yang membahas Sergia di pertarungan kemarin. Dan mereka akan mengawasi Gerudo. Lalu cerita sedikit mundur ke Hiro dan Gerudo ditemui oleh Profesor Franks, Hachi, Nana, dan satu anggota Parasite. Hachi pun memberitahu Gerudo pindah ke PlayStation 13 dan mereka berdua resmi berpasangan. Lalu Shin balik lagi ke pantai. Zerom dan Futoshi yang sedang melihat Oppai ke koran dan pantai mulus Miku yang sedang bermain. Lalu muncul Goro di samping mereka dan tidak mau melewati pemandangan indah itu. Waduh. Lalu Hiro yang sedang mengikuti Gerudo berenang.
dan ia salpok dengan badan Zero tuh yang melengkung. Ia pun langsung menghampiri Hiro dan memegang luka di dadanya dan menjilat pipinya. Lalu Hiro ditanya tentang ciuman oleh Zero tuh, tetapi ia ditarik oleh Futoshi, Zerom, dan Goro. Lalu ia digotong ke daratan ditanya oleh Zerom apa itu ciuman. Dan Hiro pun dipaksa untuk menjawab. Hiro pun menjelaskan ke mereka, dan Zerom sangat penasaran. Ia ingin mencoba dengan Hiro, dan Ichigo menghampiri mereka dan ia malu saat ditanya oleh Futoshi tentang ciuman. Lalu Miku dan Kokoro memanggil mereka dan mengajaknya pergi ke tempat tersembunyi. Mereka mengeksplor tempat itu hingga mereka menemukan kota yang sudah hancur. Mereka melihat-lihat ke dalam rumah yang sudah terbengkalai cukup lama. Dan saat Ichigo sedang berjalan-jalan, ia melihat gambar poster yang sedang ciuman. Ichigo pun langsung teringat hal itu dengan Hiro. Lalu dari belakang Zero tuh memberitahu ia pernah melakukan hal itu ke Hiro. Dan Ichigo ditanya dengan siapa ia ciuman. Lalu Goro dan Hiro datang mencari mereka. Waktu berjalan ke sore hari, mereka melihat sunset dan menanyai tempat apa ini sebenarnya. Lalu Zero tuh menjelaskan apa tempat tersebut. Di malam hari mereka bakar-bakar makanan bersama dan berbincang-bincang bersama. Lalu Ichigo menyambut Hiro dan Zero tuh yang secara resmi dalam pasukan 13. Setelah itu mereka pun pada tidur dan Ichigo yang belum tidur melihat Hiro sedang bangun dari hamuknya. Lalu mereka jalan berdua di pinggir pantai. Mereka melihat bintang-bintang yang bertebaran. Lalu mereka berbincang-bincang dan saat itu Ichigo ingin bilang ia ingin selalu bersamanya. Namun Hiro memotong pembicaraannya. Ia pun memberitahu dan menunjuk ada bintang jatuh. Dan Ichigo terlihat kagum melihat itu. Lalu Hiro menanyai apa yang diinginkan Ichigo. Dan Ichigo menjawab, padahal ia sudah katakan tadi. Scene dimulai dengan pasukan 13 yang sedang melawan Kyoryu. Monster itu menyebutkan sebuah cairan ke Franks. Dan cairan Kyoryu tersebut tembus dan mengenai baju pilot cewek-cewek di masing-masing Franks. Zerom dan Futoshi menikmati pemandangan baju pasangannya perlahan meleleh terkena cairan tersebut. Hiro dan Goro pun salfok melihat pasangannya. Lalu Zero dan Hiro mengalahkan Kyoryu tersebut dahulu. Dan setelah itu Hiro bilang ke yang lain, baju mereka perlahan-lahan terbuka. Sementara itu di pangkalan, para laki-laki membela dirinya agar tak terlihat salah saat kejadian itu. Dan Futoshi memuji Kokoro sangat cantik. Lalu Hiro pun membantu membela temannya. Ia bilang kalau Parasite harus sedikit hentai. Dan Zero tuh mengiyakan itu. Di kamar mandi, Miku sangat kesal dan ia memasang pembatas di seluruh kawasan asrama. Namun tidak berlaku dengan Zero tuh. Lalu karena kamar mandi di dalam area cewek, jadi para cowok mandi di sungai. Dan saat makan, para cowok membatasi ruang makannya sehingga para cewek tidak bisa makan. Lalu di luar, Zero tuh dan Hiro membicarakan tentang mereka yang menjadi keras kepala dan Zero tuh mempunyai ide. Di dalam, para cewek sedang mencari makanan dan melewati pintu kamar yang disegel. Lalu Zero tuh muncul dan ia disuruh memilih pihak yang mana. Dan ia memilih pihak cewek. Sehabis itu, Zero tuh mencopot larangan cowok untuk ke kamar mandi dan membalikkan papan gender di ruangan pemandian. Lalu para cowok dengan pede masuk ke kamar mandi karena telah dibolehkan oleh Zero tuh. Setelah dibuka, para ciwi yang sedang mandi menengok ke arah para cowok yang membuka pintunya dan melempar barang-barang ke arah cowok. Hiro pun saat itu melihat Zero tuh yang sedang mengambil pakaian mereka semua. Lalu ia pun langsung kabur. Hiro pun mengejarnya sampai atap asrama. Setelah terpojok, Hiro dilempari pakaian dalam milik para ciwi dan ia melempar semuanya ke Hiro. Dan di kamar mandi mereka masih bertengkar hingga Nana datang. Kemudian mereka semua langsung ditegur oleh Nana dan Hachi. Lalu di kamar cowok mereka memikirkan perasaan ciwi dan begitu pun di kamar ciwi. Namun Miku yang masih kesal, ia pun kabur dari kamar. Lalu para ciwi menemui para cowok untuk meminta bantuan karena Miku hilang. Di kamar yang tersegel, Miku duduk di sana dan tak mau keluar. Ia melihat sebuah foto di kamar tersebut. Setelah melihat itu, Miku pun ketakutan. Teman-temannya mendobrak pintu itu dan masuk menghampiri Miku. Hiro pun langsung mengambil foto tersebut dan Zero tuh menjelaskan tentang foto itu. Mereka adalah pasukan 13 sebelumnya dan semua mati dihabisi Kyoryu. Lalu Goro mengajak semuanya untuk saling memahami satu sama lain dan mereka saling meminta maaf. Di keesokan harinya,
Saat Hiro bersiap naik ke Stergia, ia melihat Zero bertengkar dengan Miku. Lalu Zero tuh mengulurkan tangannya ke Hiro. Lalu ia bilang ingin mengenal lebih jauh tentang dirinya. Dan ia meraih tangan Zero tuh. Scene dimulai lagi nih dengan Goro yang sedang melihat Ichigo di luar. Lalu mereka dipanggil karena ada kado dari papa atau petinggi telah datang. Dan mereka membuka kadonya masing-masing. Sehabis itu Zero membacakan pesan dari papa. Lalu scene berlanjut ke Ichigo yang sedang mengintip Hiro memberi kado kepada Zero tuh sebuah cermin. Dan ia dihampiri oleh Goro. Goro saat itu flashback melihat jepit rambut Ichigo menjadi teringat kembali saat mereka masih kecil. Scene berpindah ke kamar. Goro bilang ia melihat saat Hiro memberi kado kepada Zero tuh. Dan Goro curhat tentang perasaannya, bahwa ia menyukai Ichigo. Ia sangat merasakan lega dan nyaman setelah memberitahu perasaannya. Di keesokan harinya, mereka berkumpul dan Hachi memberitahu ada Kyoryu kelas Gunterberg yang mengarah ke PlayStation. Dan para pasukan 13 segera pergi ke sana. Di sana ia melihat Kyoryu yang sangat amat besar. Jiren pun langsung melesat menyerangnya, namun ia ditangkap tentakel milik monster itu dan menjatuhkan bom ke arah Frank Zero. Setelah itu ia melihat lagi dan melihat inti dari Kyoryu tersebut. Dengan cerobohnya, ia menyerangnya lagi dan ia terperangkap di bagian tubuh monster itu. Dengan segera Goro langsung menyelamatkannya. Namun sekarang Ichigo dan Goro lah yang terperangkap di dalam tubuh Kyoryu tersebut. Dan ledakan pun terjadi. Goro saat itu terbangun dan ia sendirian. Sebelum ledakan terjadi, ia melempar keluar Ichigo dan kapsulnya. Lalu ia dihubungkan oleh Hiro dari markas dan menjelaskan situasi Goro. Seluruh pasukan 13 diperintahkan mundur kembali ke markas. Mereka mencari cara untuk mengalahkannya. Lalu Ichigo masuk dengan marah-marah karena telah meninggalkan Goro sendirian. Lalu Nana dan Hachi pun menenangkan dan menjelaskan situasinya dan mereka disuruh bersiap karena mereka akan kembali melawan Kyoryu tersebut. Sebelum berangkat, Ichigo meminta untuk dihubungkan ke Goro. Ichigo saat itu marah-marah tentang perbuatannya dan ia akan menyelamatkannya. Dan Zero tuh memberitahu cara melawan Kyoryu tersebut. Di luar, Frank Futoshi dan Frank Mitsuru berjaga di baris belakang. Lalu Frank Zero membantu Stergia untuk loncat ke atas dan memasukkan Ichigo lewat lubang asap Kyoryu tersebut. Setelah itu, Ichigo pun menyelam menghampiri Franks-nya. Di dalam Franks, Goro terlihat sudah putus asa. Ia teringat masa kecilnya bersama Ichigo dan Hiro. Ichigo masih berusaha menghampiri Goro. Namun di dalam, Goro pikir sudah waktunya untuk meledakkan dirinya. Dan ia tinggal memutar tuas itu. Namun di depan ada cahaya terang. Dan itu adalah Ichigo yang berhasil masuk ke dalam Franks-nya. Mereka berdua pun kembali mengemudikan Franks-nya dan meninggalkan satu bom di dalam Kyoryu itu. Lalu mereka berhasil keluar dari Kyoryu tersebut dan mereka pun semua langsung menjauh. Lalu bom itu pun meledak hingga para Franks terpental. Setelah itu terlihat Goro dan Ichigo keluar dari Franks-nya. Lalu Goro memberikan jepit rambutnya yang ia buat untuk Ichigo dari saat kecil dan ia mengungkapkan perasaannya ke Ichigo. Ichigo sangat berterima kasih karena ia telah menjadi pasangannya. Keesokan harinya, di siang hari terik, para Franks sedang melawan sebuah Kyoryu. Mereka dengan kompak membuka celah untuk menghancurkan inti Kyoryu tersebut. Dan Hiro siap menyerang sebagai serangan finishing. Namun hal itu direbut Zero yang menghancurkan inti Kyoryu tersebut. Lalu pindah ke scene para petinggi AP yang sedang membicarakan kinerja pasukan 13. Dan para petinggi berencana memindahkan mereka ke panggung berikutnya. Dan salah satu petinggi menyarankan sebelum itu mereka memberi penghargaan ke pasukan 13. Lanjut cerita. Pasukan 13 sudah kembali ke pangkalan Franks. Di sana ada Zero dan Miku yang masih ribut. Dan Hiro melihat Zero tuh yang murung di dalam Stergia. Lalu Nana memanggil mereka semua dan memberitahu jika mereka akan diberikan sebuah penghargaan oleh Papa yang dilaksanakan besok hari. Dan Nana memberitahu ke Zero tuh bahwa ia akan menjalankan tes nanti. Di keesokan hari, pasukan 13 menggunakan seragam resmi mereka untuk menghadiri upacara. Lalu mereka dijemput oleh Nana dan Hachi. Mereka memasuki ke kota bagian dalam untuk melaksanakan upacara dan pemberian penghargaan. Sesampai di sana, mereka dipuji satu persatu. Dan setelah itu mereka ingin melihat kota sebentar. Lalu mereka melihat sumber energi dari PlayStation. Dan Nana memberitahu mereka sebentar lagi mereka akan pulang. Di saat yang lain berjalan, Jerome kabur dari teman-temannya lalu menaiki sebuah benda. Benda itu otomatis mengangkatnya ke atas.
Lalu Jerome melihat sumber energi itu lagi. Ia pun saat itu tidak sadar benda yang ia naiki kembali turun. Dan akhirnya ia tidak bisa turun. Jerome mencoba untuk keluar, namun aksesnya selalu ditolak. Ia pun mondar-mandir mencari orang. Lalu ia pun turun dengan lewat dinding gedung. Saat itu turun, ia mendengar suara orang di bawahnya. Hal itu membuatnya kaget dan pegangannya lepas dan terjatuh. Kemudian ia dibawa ke rumah seorang wanita yang berada di bawahnya tadi untuk dipulihkan di sana. Setelah Jerome bangun, ia berbincang sebentar dan wanita itu melaporkan ke petugas untuk Jerome pulang. Namun ia meminta waktu untuk berbincang lagi dengannya. Lalu wanita itu mengiyakan dan membuka topengnya, yang ternyata sudah nenek-nenek. Jerome diberi makan dan minum di sana, dan mereka berbincang tentang pasangan wanita itu. Dan wanita tua itu mengajak Jerome untuk melihat pasangannya. Lalu ia sedikit bingung karena pasangan wanita itu hidup berada di dalam kapsul. Lalu wanita tua itu terjatuh lemas dan kembali ke ruangan tamu. Jerome menceritakan tentang pasangannya ke wanita tua itu. Karena wanita tua itu sangat lemas, ia pun memanggilkan petugas. Saat ia mengambil Jerome terlihat menangis karena wanita tua itu bagi dia tidak asing baginya di masa kecil. Dan bel rumah berbunyi, dan petugas itu menjemput balik ke asrama. Dan di asrama, Miku terlihat kesal karena perbuatan Jerome, karena ia menjadi khawatir. Lalu ia pun menghukum Jerome membersihkan kamar mandi seminggu. Setelah Jerome mendapat hukumannya, pertengkaran antara Jerome dan Miku tak terhindarkan lagi. Dan Hiro yang sedang berjalan di luar, ia melihat ke jendela kamar Gerudo. Di dalam kamarnya, Gerudo sedang bercermin dan menunjukkan gigi taringnya. Lanjut ke part 2.